Terima kasih karena masih lagi bersama dengan kami dalam program Pengharapan di Rumah. Semoga Anda merasa terus diberkati sepanjang program kami ini. Yes, at this time we have come to Mimbar Berharapan to listen to God's word spoken to us by His servant, Pastor Brian Scott. The title of his sermon today is Allah yang penuh sabar. Right after the message from the Word of God, we will enter into a section of prayer led by Pastor Harry Healthy Siren. Shalom, haleluya, salam damai dan salam sejahtera dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat hari Sabat dan selamat berbakti juga bersama kami di Hope Channel Southeast Asia. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada Sabat ini walaupun pada ketika kita masih lagi mengharungi ujian COVID-19, kita masih terdorong untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan seterusnya memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga di atas berkat dan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Namun demikian, kita tidak juga lupa kepada keluarga-keluarga yang telah kehilangan orang tersayang akibat daripada jangkitan virus yang sedang menular. Semoga mereka juga akan diberikan kekuatan dan penghiburan di saat berduka dan dorongan iman oleh kuasa Roh Kudus Tuhan agar mereka akan kekal setia kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada pengharapan besar dan berbahagia yang ada pada Yesus Kristus. Ya, badai pasti akan berlalu dan segala keperitan dan duka cita yang kita lalui pada ketika ini akan berakhir bila mana Yesus, Raja Damai itu akan datang kembali dalam penuh kemuliaan beserta dengan seluruh malaikatnya, sehingga kemenangan akhir itu pasti akan menjadi milik kita, umat yang setia dan percaya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kesabaran. Dia pasti ingin melihat seluruh umat yang dikasihinya bersiap bagi kedatangan penuh mulia itu. Apakah saudara yakin akan persediaan iman saudara? Dan apakah saudara juga dengan giat memainkan peranan saudara untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita mulai mimbar pengharapan kita dengan doa. Saya mengundang sahabat semua untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kami kasihi di dalam kerajaan surga. Saat ini Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan untuk mendekatkan diri kami dengan Tuhan. Kami ingin membuka firman Tuhan untuk menyelidiki kebenaran Tuhan dan janji-janji penghiburan dan janji-janji akan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang menjadi dorongan dan kekuatan serta pengharapan besar dan berbahagia bagi semua kami. Berbicaralah melalui mulut hamba-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat renungan kita pada Sabat ini terdapat dalam surat Rasul Petrus yang kedua, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan 10. Beginilah firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Dia sabar terhadap kamu. Karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Apakah pengertian kita setiap kali kita berbicara tentang kesabaran Tuhan? Kita berbicara tentang hubungannya dengan manusia. Oleh karena kehendak dan rencana Tuhan itu melampaui pengertian manusia, maka seringkali kita merasa hilang sabar. Sama seperti ketika kita sedang beratur di kaunter pusat membeli belah. Ketika orang ramai sedang panik membeli barang keperluan di masa-masa kecemasan seperti ini. Tetapi bagi Tuhan hubungannya dengan manusia, sama ada orang percaya atau yang tidak percaya, tetap diisi dengan kesabaran yang penuh. Dia telah menciptakan manusia dan memberikan kepada manusia kuasa untuk membuat pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa pilihan yang manusia tentukan. Ini bermakna Tuhan terus mengerjakan kehendaknya sementara membenarkan manusia untuk menentukan pilihan. Bagaimana mereka harus memberikan respons kepada panggilan Tuhan.
Dan tindakan Allah itu sudah pastinya memerlukan kesabaran. Sahabat-sahabat yang dikasihi, Petrus berbicara mengenai satu janji yang mungkin dianggap oleh ramai orang sebagai satu janji yang sangat perlahan bagi Tuhan penuhi atau genapi. Dan janji itu berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam ayat yang ketiga dan 4 Petrus berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Tetapi dalam ayat-ayat yang seterusnya, Petrus juga memberikan petanda bahwa penangguhan kedatangan Yesus Kristus bukan sahaja menyebabkan orang-orang yang tidak percaya ini mengejek-ngejek, malah ianya juga akan menyebabkan umat percaya untuk mulai bersikap ragu-ragu. Dalam ayat 10 hingga 18, dia terus mendorong umat percaya untuk kekal setia, mengetahui bahwa Allah pasti akan memenuhi janjinya dan Tuhan Yesus Kristus itu pasti akan datang kembali. Tanggapan bahwa Allah sangat lalai dalam memenuhi janjinya menggambarkan sikap Allah yang seakan-akan cuai, malas dan tidak memberikan penuh perhatian. Tetapi yang sebaliknya adalah Allah itu sangat memperhatikan setiap penelitian dan terus mengerjakan tujuan dan kehendaknya sementara masih lagi menghormati kuasa memilih manusia yang diciptakannya. Sahabat-sahabat yang dikasihi, sudah pasti akan tiba satu hari nanti di mana saat orang yang terakhir menolak Kristus dan orang terakhir akan menerima Kristus, dan pada saat itu juga Allah akan melaksanakan rencananya yang indah itu agar semua nubuatan itu digenapi dan Kristus akan datang dengan segera. Tetapi sehingga saat itu tiba, Allah kita tetap sabar. Apakah yang Petrus ajarkan kepada kita melalui ayat-ayat ini tentang kesabaran Allah? Pertama sekali, Allah itu tetap sabar terhadap orang-orang yang belum percaya. Apabila Petrus mengatakan engkau, dia sebenarnya sedang berkata kepada kumpulan pengejek yang dia sebutkan dalam ayat yang ketiga hingga 8. Allah membenarkan tempoh lanjutan kepada mereka yang belum percaya ini agar mereka kembali bertobat dan membuat pilihan untuk datang kepada Kristus. Tetapi sesabar manapun Allah, jam kekekalan itu tetap berdetik. Dan apabila saat kekekalan itu telah tiba, maka berakhirlah masa penentuan dan belas kasihan. Tiada sesiapa pun yang merancang untuk binasa, tetapi sangat ramai yang memilih untuk menangguhkan keputusan mereka untuk datang kepada Kristus. Sehinggalah waktu dan saatnya sudah terlalu lambat. Mereka mungkin menjangkakan bahwa mereka telah pun mempersiapkan kehidupan rohani mereka. Mereka menganggap bahwa mereka perlu menyelidiki terlebih dahulu tuntutan keimanan Kristen itu. Mungkin mereka merasakan sudah faham akan segala-galanya untuk diselamatkan. Dan mereka mungkin menganggap bahwa mereka masih mempunyai terlampau banyak masa untuk membuat keputusan. Ada kenyataan yang mengatakan, jalan untuk satu hari nanti biasanya akan menuju kepada destinasi tidak akan pernah. Ya, seringkali kita mendengar jawaban satu hari nantilah. Sekarang bukanlah masa yang tepat dan sesuai bagi saya untuk membuat keputusan sama ada untuk menerima Yesus atau tidak. Dan jawaban ini seringkali diulang-ulang sehinggalah pada saat kematiannya yang tidak terduga dan dia kehilangan peluang untuk membuat keputusan yang terpenting untuk kehidupan kekalnya itu. Alangkah sedihnya bagi kita untuk menyaksikan kedegilan dan kekerasan hati seperti itu, yang suka untuk menangguh-nangguh dan melengah-lengahkan keputusan hidup mereka. Orang-orang yang tidak ataupun belum percaya ini akan mempunyai dua risiko tinggi sekiranya mereka menangguhkan keputusan mereka untuk menerima Yesus. Yang pertama, mereka memiliki risiko untuk mati sebelum mereka percaya. Mungkin kita sangat kurang selesa membicarakan soal kematian. Tetapi selagi kehidupan manusia itu berakhir dengan kematian,
maka kita tetap akan berbicara tentang kematian. Oleh karena kematian itu merupakan reality dan sebahagian daripada kehidupan manusia yang nyata. Dan tidak seorang pun yang tahu akan ketibaan saat kematiannya. Dr. George Truett pernah diselamatkan semasa dia masih kecil. Dia berkongsikan sebuah cerita semasa dia di usia remaja, di mana dia sedang berusaha untuk memimpin seorang sahabat untuk datang kepada Kristus. Sahabatnya itu menjawab, "Jangan ganggu saya, George, bukan malam ini, mungkin masa yang lain." Beberapa hari telah berlalu dan Truett berkunjung kepada sahabatnya untuk kembali bertanyakan soalan yang sama. Ibu sahabatnya menemukan dia di muka pintu dan George bertanya sama ada dia boleh berjumpa dengan sahabatnya itu. Ibu sahabatnya menjelaskan dia jatuh sakit pada malam terakhir kamu bertemu dengannya. Dia menghidap pneumonia. Dokter menjelaskan bahwa kemungkinan besar dia tidak akan dapat melaluinya. Tidak seorang pun yang dibenarkan untuk melawatnya. Tetapi kamu, George, merupakan sahabatnya yang rapat. Dan saya rasa kamu patut berjumpa dengan dia. Truett berkata, saya berjalan masuk dan melihat bibirnya sedang coba berkata-kata. Dia mendapat demam yang sangat panas dan pikirannya sudah tidak lagi menentu. Saya mendekatinya untuk mendengar apa yang ingin disampaikan. Dan saya mendengar ucapannya itu. Jangan ganggu saya, George. Bukan malam ini, mungkin masa yang lain. Kedua, mereka berisiko untuk mengeraskan hati mereka. Setiap kali Roh Kudus berbicara di dalam hati saudara dan saudara tetap menolak untuk menerima Kristus, maka lama-kelamaan hati saudara akan semakin mengeras. Sehingga sampai waktunya apabila Allah berbicara, maka saudara sudah pun menutup pintu hati saudara dan langsung tidak mengendahkan suaranya. Bayangkan, sekiranya saudara tidak pernah memiliki jam penggerak ataupun alarm clock. Dan saudara baru membeli dan menetapkan supaya ianya berbunyi pada pukul 5 pagi. Kali pertama ianya berbunyi mungkin saudara akan terkejut dan terus bangun. Ya, saudara akan terus terbangun saat itu juga. Tetapi pada pagi berikutnya jam itu memerlukan lebih daripada satu bunyi untuk mengejut dan membangunkan saudara. Kenapa? Karena saudara sudah pandai menekan butang tunda ataupun snooze. Dan lama-kelamaan saudara sudah terbiasa dengan bunyi penggerak itu dan tidak lagi perlu menekan butang tunda atau snooze itu. Saudara masih dapat terus tidur dengan nyenyak sambil memeluk bantal saudara. Ya, penggerak bunyi itu bukan lagi bunyi bising yang harus mengejut dan membangunkan saudara. Maksudnya di sini, kali pertama apabila saudara mendengar bunyi penggerak itu, telinga saudara begitu sensitif. Ianya terus mengejutkan saudara. Tetapi lama-kelamaan telinga saudara sudah terbiasa dan saudara akan masih dapat tertidur nyenyak seakan-akan bunyi penggerak itu tidak lagi kedengaran. Itulah yang akan terjadi kepada seseorang yang mengatakan tidak kepada Kristus. Selepas beberapa ketika apabila Roh Kudus berbicara, hatinya begitu keras sehingga tidak akan ada lagi keinginan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Yang kedua, Allah juga tetap bersabar terhadap umat percaya. Petrus juga berbicara tentang sesuatu yang menarik kepada umat percaya, tentang janji kedatangan Tuhan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Bagaimanakah kita sebagai pengikut Yesus boleh mempercepatkan hari kedatangannya? Sangat jelas dalam ayat ini bahwa kita haruslah hidup kudus dan saling membina dan mendorong pertumbuhan iman di antara satu sama lain. Kita juga harus membawa Injil itu kepada semua orang, terlebih lagi kepada mereka yang belum mempunyai kesempatan untuk mendengar. Ini sangat konsisten dengan apa yang telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya tentang kedatangannya semasa dia masih lagi bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bilakah kerajaan itu akan datang? Saya tidak akan menetapkan tarikhnya, tetapi saya sangat pasti bahwa jika gereja Tuhan
dapat menyelesaikan tugasnya untuk menginjili dunia ini dan membentuk satu kehidupan yang saleh dan kudus serta menjadi saksi-saksi bagi Allah, maka Kristus akan datang kembali. Inilah dasar pemahaman daripada firman Yesus sendiri. Apa yang saya pasti saat ini adalah Kristus belum lagi kembali. Ini bermakna tugas kita belum lagi selesai dan adalah tanggung jawab utama kita sebagai gerejanya untuk menyelesaikan tugas penginjilan yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita dengan secepat mungkin. Tanda-tanda sudah pun nyata dan nubuatan-nubuatan yang tertulis di dalam firman-Nya sudah pun digenapi. Ayolah sahabatku sekalian, marilah kita bergandengan tangan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat kita. Marilah kita mempersiapkan sabit masing-masing dan menuailah di ladang yang sudah siap sedia untuk dituai itu. Roh Kudus Tuhan sudah pasti akan menguasai kita dan memberikan kepada kita kesanggupan dan ketahanan untuk bekerja dengan gigih sehinggalah hari keberkatan dan kebahagiaan itu tiba. R.E. Torrey pernah berkata, seorang yang bijaksana apabila dia melihat sesuatu itu harus dilakukan segera, dia pasti akan melakukannya dengan segera. Tetapi orang yang bodoh apabila dia melihat sesuatu itu harus dilakukan, akan berkata, ya, ianya patut dilakukan tetapi saya tidak akan melakukannya sekarang. Untuk menerima Yesus Kristus sementara saudara berpeluang adalah pilihan yang bijak. Untuk berkongsi akan Kristus sementara saudara masih berpeluang juga merupakan perbuatan yang bijak. Tuhan memberkati saudara semua dan inilah doa saya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.